Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ikhwafillah, pada malam hari ini insyaallah kita semua bisa, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita di sini diberikan ganjaran terbaik untuk kita semua, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik berupa surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ini kita juga bisa mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa saja yang dia menempuh satu jalan, yang jalan itu dia gunakan untuk belajar ilmu agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah bahas ikhwafillah tentang perkara kezaliman, ya, sebagaimana yang ana siaran langsung yang di kemarin itu. Kita masih membahas tentang perkara kezaliman ini. Di awal kita sudah menyebutkan bagaimana kezaliman bisa membinasakan seseorang, ya. Jadi seseorang binasa, banyak manusia yang binasa disebabkan karena kezalimannya. Kemudian yang juga perlu dipahami bahwasanya kezaliman di dalam din kita ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah bertingkat-tingkat, ya. Jadi dia punya tingkatan-tingkatan tersendiri. Sekalipun pada setiap tingkat ini sebetulnya semuanya menjadikan pelakunya binasa, ya. Bisa didengar suara Anda nih, tidak mantul. Kurang jelas. Ini tes 1. Ya. Maka yang penting bagi kita di sini adalah kita mempelajari dan memahami tentang perkara ini. Bagaimana kita mengenali perkara ini? Mudah-mudahan dengan kita mengenali perkara ini kita bisa mencegah diri dari perbuatan kezaliman ini, ya, dan juga kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan zalim ini. Zalim kita sebutkan kemarin ada 3 tingkat, ya, 3 tingkatan. Kezaliman yang pertama, dan ini yang paling tinggi, yakni kezaliman yang berkaitan dengan zulmun bainan nas wa bainallahi azza wa jalla, yaitu kezaliman di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kezaliman yang pertama, dan sedikit sudah bahas kemarin. Dan kezaliman ini, bagian pertama ini, kezaliman ini antara hamba dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu ada paling tidak 3 macam, yaitu kufur akbar, kemudian syirik akbar, kemudian fusuk akbar. 3 perkara ini. Kalau perkara kufur, ya, kita sudah jelas, ya, kufur, kafir ini, ya, orang yang di luar agama Islam ini. Kalau perkara ini jelas bagi kita, ya, seperti kafirnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang semua agama di luar Islam, ini sudah jelas perkaranya bagi kita, tidak ada perbedaan pendapat tentang perkara ini. Dan ini juga termasuk kezaliman, ya, kufur atau mengingkari atau
beragama dengan agama selain Islam ini adalah kezaliman, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga adalah perkara kezaliman yang paling besar ini adalah syirik. Nah, ini bagi orang yang sudah dia berislam tapi melakukan pelanggaran, yakni dalam bentuk ibadah, ya, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Jadi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ini juga kezaliman yang besar, syirik ini yang perlu dijauhi, ya. Kenapa perlunya perkara menjauhi kesyirikan ini? Karena syirik, ya, syirik ini ngeri, dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah. Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan ke atasnya surga. Allah haramkan baginya surga. Kalau sudah disebut haram berarti tidak masuk dia ke dalam surga karena kesyirikannya. Wa ma'wahun nar, kemudian Allah perjelas lagi, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang zalim, sekali lagi disebut zalim di sini, ya. Siapa yang zalim ini dalam ayat ini? Orang yang berbuat syirik tadi. Karena ayat ini menyebutkan tentang kesyirikan, innahu may yusyrik billah. Makanya Allah sambung dengan kalimat, ya, wa ma lidh-dhalimin min ansar, tentang perkara orang yang berbuat syirik ini. Maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim sedikit pun, baik itu Allah, Rasul, dan orang-orang yang memberikan syafaat nanti yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan itu semua. Ini perlunya kita betul-betul memahami tentang perkara syirik ini, ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan, kata Allah, maka dia telah sesat sejauh-jauhnya kesesatan. Jadi tidak ada kesesatan yang paling sesat yang melebihi sesatnya kesyirikan. Nah, kemudian syirik ini apakah satu macam atau bagaimana? Ternyata syirik ini jenisnya tidak satu saja, ya, jenisnya tidak satu saja. Syirik akbar ini banyak macamnya. Paling tidak di antara macam-macam yang ada, para ulama mengkelompokkan menjadi 4 yang inti syirik ini, kesyirikan yang inti. Kalau kita mengenali 4 perkara ini, maka dengan mudah kita akan mendeteksi perkara-perkara yang lainnya, ya. Jadi ini intinya. Inti pertama, syirik yang pertama adalah syirkud dakwah. Kita sudah sebut di awal pertemuan yang lalu ini, syirik dakwah. Maka kita di sini kita ulang sedikit, karena ini kaitan dengan perkara syirik. Mudah-mudahan nanti kita bisa sebutkan semua keempat perkara syirik ini. Syirik dalam berdoa, dan ini syirik sudah klasik, ya, sudah klasik syirik ini. Jadi syirik dalam berdoa, syirik dalam meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang syirik dalam berdoa artinya dia beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia meminta juga kepada selain Allah, ya. Makanya Allah menegaskan innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kamu berdoa kepada Allah dengan menyekutukan permohonan itu kepada selain Allah juga, seorang pun. Jadi minta kepada Allah, minta kepada selain Allah, ini namanya syirik, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau kamu minta kepada Allah saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Allah menegaskan dalam ayat ini, wahai Muhammad, apabila umatmu bertanya tentang aku, wahai Muhammad, kata Allah, maka katakan aku dekat. Inni qarib. Dekat di sini bukan berarti dekat secara zat, ya.
bukan berarti dekat secara zat, ya. Ini hanya sifat saja yang disampaikan oleh Allah. Dekat secara pengawasan, dekat secara pengetahuan, bukan secara zat, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Dan aku, kata Allah, akan aku akan mengabulkan doa bagi siapa saja yang mau berdoa kepadaku. Jadi tidak ada yang mengabulkan doa itu melainkan Allah. Jadi minta itu jangan kepada selain Allah, itu intinya. Jadi syirik dalam berdoa, syirik dalam berdoa dan meminta, ini yang harus dijauhi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi dulu, ya, dulu orang-orang musyrik dulu, bahkan sebelum datangnya Nabi, jadi Nabi, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu orang-orang musyrik dulu mereka bukan tidak yakin dengan ketuhanan Allah, bukan tidak yakin dengan Allah pencipta, Allah memberi rezeki, tidak. Tapi mereka istilahnya apa ya? Ya, jadi tidak puas lah kalau hanya nyembah Allah saja itu. Maunya mereka itu Tuhan itu banyak. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang-orang musyrik, ya, pembesar-pembesarnya Abu Jahal, Abu Lahab dulu, ya, di situ ditanya oleh Rasulullah, kalau saya bilang di belakang gunung itu ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian mau mengikuti saya? Apakah kalian percaya kepada perkataan saya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata orang-orang musyrik pada saat itu, engkau kami percaya, apapun yang engkau katakan kami percaya, kata mereka. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada satu kalimat, ya, Qul la ilaha illallah, mengajak kepada kalimat, ya, ucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban mereka pada saat itu? Padahal baru saja mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Baru saja mereka mengatakan ingin mengikuti, percaya kepada perkataan Rasulullah. Kan tadi begitu kan? Jadi apa saja yang dikatakan oleh Nabi mereka mau saja percaya. Bahkan Nabi mengatakan di balik gunung itu ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kami percaya karena engkau adalah Al-Amin, orang yang dipercaya. Padahal Nabi belum diutus, belum mengaku sebagai Nabi. Tapi ketika Nabi mengajak kepada mereka, selesai mereka mengucapkan itu, lalu Nabi mengajak kepada satu kalimat, la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah maka kalian akan beruntung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Ya Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan ini satu saja? Apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan ini satu saja? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan beliau berdialog dengan, kalau tidak salah, pamannya Imran bin Husain. Jadi ada seorang pada saat itu, ini sebelum Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul, Nabi bertanya, ya, berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Sudah berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Dia menjawab 7 Tuhan, katanya. Ya. Dia menjawab 7 Tuhan. Ya. Kam ta'budun al-yaum? Berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Dia menjawab 7 Tuhan. Ya. Sab'ah, katanya. Kemudian mana 7 Tuhan itu, kata Rasulullah SAW? Ya, katanya sitatan fil ardi wa wahidatan fis sama. 6 Tuhan di bumi, 1 Tuhan di langit. Siapa yang di langit? Allah. Yakin mereka dengan Allah, ya, yakin mereka dengan Allah. Maka dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah, kepada kita semua, ya, apabila ditanyakan, ya, tanyakanlah, ya, kepada mereka itu siapakah yang menciptakan langit dan bumi, ya, maka sayaquluna lillah, ya, mereka akan berkata bumi segala isinya ini diciptakan oleh Allah, milik Allah. Yakin mereka. Orang dulu kalau disuruh sumpah, apa sumpah orang-orang dulu bahkan sebelum diutusnya Nabi? Sumpah orang dulu itu gimana? Jahiliyah. Wallahi, demi Allah. Padahal itu musyrik, ya kan? Musyrik, kafir, nyembah berhala. Tapi kalau sumpah apa katanya? Wallahi, demi Allah. Jadi bukan berarti mereka tidak yakin dengan ketuhanan, istilahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka
tidak puas dengan hanya menyembah satu Tuhan saja, tidak puas hanya dengan menyembah satu Tuhan saja. Nah, ini yang menjadi perkara syirik dalam dakwah ini. Makanya Allah mengatakan dalam surat yang lain, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ya. Fa idza najahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka di dalam lautan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelombang yang besar. Jadi orang-orang musyrik dulu itu kalau naik perahu, naik kapal, safar, mereka safar berdagang kemana-mana itu naik kapal, naik perahu. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelombang yang besar, pada saat itu mereka yakin, sudah yakin mereka ini, waduh, sudah tidak ada lagi yang bisa nolong kita, ya, kecuali hanya Allah saja. Sudah yakin mereka ini kalau tidak ada yang lain yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Pada saat itu berhala-berhala yang mereka bawa itu dibuang. Jadi mereka ini biasanya ada berhala-berhala kecil yang dimasukkan ke dalam tas. Ada yang, kalau yang Nasrani dia pakai salib, ya, pakai salib. Salib-salib itu dibuang. Berhala-berhala kecil yang mereka bawa itu, yang mereka jadikan jimat dan segala macamnya itu sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ketika di dalam perjalanan itu, dibuang semua, ya. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami. Tidak ada yang kami yakin tidak ada yang mampu menolong kami kecuali Engkau, ya Allah, pada saat ini. Luar biasa. Tapi apa kata Allah dalam ayat itu? Ya, dengan ayat selanjutnya Allah mengatakan faida faida rakubu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin faida najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, Allah uji dengan gelombang, mereka doa seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, tidak doa kepada yang lain, kepada Allah saja, karena mereka yakin hanya Allah yang bisa membantu. Kemudian fa idza najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, pada saat itu mereka berbuat syirik lagi, Masih mantul suaranya, ya? Kita jauhkan ini. Ini yang masalah ini. Nah, ini agak bagus. Ini perkara pertama, perkara syirikan, syirik dalam berdakwah, yang berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga di samping itu dia meminta perkara-perkara yang sebetulnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, kepada selain Allah dia mintanya. Ini perkara syirik yang pertama, syirikud dakwah. Nah, kemudian ada syirik yang lain. Ya, jadi syirik itu tidak hanya doa. Hari ini kan kita banyak saksikan, ya, yang gencar didakwakan itu hanya syirik doa saja, syirik meminta saja, syirik minta ke kuburan, syirik minta ke gunung, ke laut, di jembatan dan seterusnya. Ya. Padahal sebetulnya kalau kita kaji lagi, kalau kita lihat realita masyarakat hari ini sudah berkurang, ya, dibanding dulu. Kalau dulu luar biasa, kalau dulu, ya, waktu-waktu kecil itu Anda masih ingat, ya, waktu kita SD dulu tuh banyak sekali yang melakukan kesyirikan yang seperti yang kita bahas ini. Tapi ini mungkin karena milenium, ya, sudah maju zamannya, sudah ada internet, ya, listrik sudah ada, berkurang syirik-syirik yang seperti ini, ya. Nah, syirik yang lain itu ada, ya. Syirik yang kedua, ya, yang tidak kalah penting yang kita bahas di sini adalah syirkun niyah wal iradatu wal qasad. Syirik niat, kehendak dan tujuan. Syirik niat, kehendak dan tujuan. Kalau syirik niat saja, maka dia jatuh kepada syirik asgor, syirik kecil dia. Karena niat, kalau syirik niat artinya cuma riya saja. Jadi kalau dia sholat, umpamanya ibadah, dia hanya ibadah, kemudian selain dia melakukan ibadah kepada Allah, tapi ternyata di sisi lain dia ingin dipuji oleh orang lain. Jadi dia membaguskan gerakan-gerakan sholat umpamanya di hadapan orang, padahal kalau sendiri, ya, tahu aja lah, kayak sholatnya gitu, kayak ayam matok makanan itu. Tapi kalau di tengah orang, lihat orang, dia perbaiki sholatnya. Ini syirik niat, dan dia jatuh kepada riya, tapi syirik kecil dia, tidak syirik akbar. Nah, di sini
apabila syirikin niat ini sudah digabung dengan syirkun niyah iradah wal qasad, sudah digabungkan ketiganya, niat, kehendak dan tujuan sudah digabungkan semua, maka ini jatuh kepada syirik akbar. Jadi dia tidak hanya ingin dipuji, dia berharap dengan amalnya itu umpama, dengan perbuatannya itu umpama dia ingin mendapatkan jabatan, dia ingin naik jabatannya lebih tinggi, ini juga, ini baru jatuh dia ke dalam syirik akbar. Banyak hati-hati ya, terutama mungkin kaitan dengan apa, para pejabat ya. Ini bisa jatuh ini pada perkara ini kalau dia menggabungkan semua, yaitu niat, kehendak dan tujuannya dia gabungkan, syirik ini jatuh kepada syirik akbar ya. Dia perbagus amalnya, jadi tidak hanya sekedar ingin dipuji saja, ingin dilihat, tapi ternyata dia ingin mendapatkan kedudukan dunia, posisi dunia ya, apa, balasan dunia, maka ini jatuh kepada syirik akbar. Bahkan tidak hanya pada pejabat saja, bisa jatuh kepada juga pada ulama, pada ustadz, para ulama, terutama mereka yang berfatwa mengikuti hawa nafsu ya. Kan banyak ulama hari ini yang naudzubillah menjual agama demi dunia ya. Ada yang menghalalkan zina ya kan, sampai ada yang menghalalkan zina padahal itu sudah jelas diharamkan oleh Allah. Ada yang mengatakan agama itu sama. Ini bukan orang yang tidak sekolah, tidak, doktor, profesor, doktor, ini bahkan sekolahnya keluar, bukan di Indonesia mereka sekolah. Kira-kira kenapa tidak? Salah satu, kalau mereka ini ya, kalau para ulama ini mereka berfatwa yang demikian padahal ini kebatilan ya, mengatakan agama sama dan seterusnya, menyerukan kepada kebatilan dengan titel agama mereka, dengan kiai, titel kiai, ustadz mereka, maka ini juga jatuh kepada syirik akbar. Hati-hati ya, hati-hati ya, karena bisa jadi pada saat itu dia bukan hanya ingin cari aman, tapi dia cari posisi dunia ya, ya, cari isi perut dan seterusnya. Ini bahaya karena dia menggabungkan tadi syirik niyah, iradatu wal qasad, syirik dalam niat, kehendak dan tujuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan tentang perkara ini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini gambaran yang disampaikan oleh para ulama bagaimana orang itu bisa jatuh kepada syirik akbar kalau dia menggabungkan antara niat, kehendak dan tujuannya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang dia inginkan kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya, isi dunia ini ya, nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun, maka dengan amalnya itu kami sampaikan dia kepada tujuannya. Jadi dengan fatwa tadi, umpama dengan fatwanya menyimpang tadi, padahal dia seorang yang sudah belajar, sudah dokter, profesor dokter, tapi dia fatwakan sesuatu yang menyimpang, yang sudah diketahui secara mendasar dalam agama ini, dengan tujuan mendapatkan dunia tadi, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kami akan sampaikan kepada mereka. Orang seperti ini biasanya orang yang berfatwa-fatwa aneh, nyeleneh seperti ini akan mendapatkan tujuannya berupa apa tadi? Dunia. Dapat dia dunia ya, kan yang lagi viral ini yang salaman dengan paus ikan paus disalamin ya, aneh ya. Bukan cuma cium tangan tapi nunduk. La haula wala quwata illa billah. Jangankan kepada orang di luar Islam kita nunduk, ruku. Sesama Islam saja tidak boleh ruku. Coba antum lihat posisi dalam foto itu ya. Ruku asli seperti orang yang sholat. Kalau hanya sekedar menunduk, makruh. Menunduk kepala gini hanya sekedar ngangguk-ngangguk saja, itu makruh hukumnya. Tapi kalau sudah posisi ruku, haram. Bahkan bisa jatuh kepada kekufuran. Karena tidak boleh ruku dan sujud itu kepada selain Allah. Jadi yang haram itu bukan sujud saja, tapi ruku juga di dalam. Itu orang dedengkotnya kufur, dedengkotnya kekafiran disalamin, tapi secara Islam diapain coba? Dibubarkan pengajiannya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami sampaikan, dapat mereka proyek dikasih sama Allah. Tujuannya proyek, tujuannya uang dikasih sama Allah. Ya, wa hum fiha la yubkhasun.
Tapi apa kata Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tapi kata Allah, jangan harap mereka ini mendapatkan kebaikan di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Amal-amal mereka kebaikan di dunia itu habito, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa habita ma kanu ya'malun. Dihapus semua amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan apa tadi? Kalau seorang menyatukan semua perkara, niat, kehendak dan tujuannya, ya dia gabungkan ini, dia tidak hanya dia tujukan ibadah itu kepada Allah, ternyata dia tujukan juga kepada selain Allah, niatnya untuk selain Allah, di samping itu dia ingin mendapatkan posisi dunia, mendapatkan jabatan, dia jatuh kepada syirik akbar. Ini hati-hati, naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah, kita memohon kepada Allah di tengah rusaknya zaman ini. Mudah-mudahan kita yang sedikit ini diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini syirik yang kedua. Kemudian syirik yang ketiga, ya, syirik yang ketiga yang juga kita harus paham, ya, yaitu syirik dalam ketaatan, syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Hari ini banyak, apalagi di tengah kekuasaan di luar kaum muslimin hari ini. Semua orang hari ini pada taat saja, pada tunduk saja, ya, pada taat, pada tunduk saja, ya. Ini naudzubillah, tsumma naudzubillah. Di sisi lain ada, ya, kelompok-kelompok yang mereka ketika ada kesyirikan seperti syirik kubur, ya, mereka ini di depan, soft depan, ya, sangat memerangi syirik seperti ini, ya, syirik sajen dan seterusnya, mereka soft depan. Tapi ketika berkaitan dengan poin yang ketiga ini, syirkut ta'ah, tiba-tiba hilang suara mereka, ya, tiba-tiba ada yang batuk, ya kan, ada mati, mic-nya mati, macam-macam, ya. Kenapa demikian? Karena kaitan dengan hawa nafsu, tidak cocok, ya. Ini yang cocok yang pertama tadi, ya. Padahal harusnya yang ketiga ini paling tidak pokok. Kalau ini sudah bisa berlepas diri dari yang ketiga ini, yang lain itu lebih gampang lagi, ya. Syirik dalam ketaatan, hati-hati, ya. Ketika ada aturan-aturan, undang-undang atau sesuatu yang perintah yang menyelisihi daripada perintah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh taat dalam perkara seperti ini, ya. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang tua atau RT, RW sekalipun, bahkan bangsa dan negara sekalipun, kalau dia perintahnya menyelisih perintah Allah, peraturannya menyelisih peraturan Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata lil makhluk. Tidak ada ketaatan untuk mereka semua ini, ya. Makanya dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu menjadikan pendeta dan para ulama mereka sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, iya. Jadikan pendeta dan ulama sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Isa mereka jadikan sembahan, padahal tidak ada ilah yang hak ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala saja. Dulu ada kisah yang berkaitan dengan turunnya ayat ini. Jadi ada seorang sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum, sebelum masuk Islam, Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang pembesar Nasrani dia. Ya, orang pembesar Nasrani Adi bin Hatim ini. Kebetulan pada saat itu terjadi peperangan dan Nabi SAW menjadikan kakak perempuannya Adi bin Hatim ini sebagai apa namanya istilahnya kalau sudah di perang itu, lupa, tawanan, ya. Jadi kakaknya ini jadi tawanan, kakak perempuan, tapi dibebaskan oleh Rasulullah SAW karena mengetahui wanita ini ternyata anak dari Hatim, yaitu Hatim ini seorang pembesar dari agama Nasrani, ulamanya orang-orang Nasrani, ya. Nah, wanita ini dibebaskan oleh Rasulullah. Kemudian ternyata dia punya adik yang namanya Adi. Adi ini kemudian mendengar cerita kakak perempuannya ini tentang akhlak Nabi SAW. Dia tertarik, datang berkunjung kepada Nabi. Spontan Nabi mengucapkan satu ayat
ya karena mungkin ini karena wahyu dari Allah. Adi bin Hatim baru masuk, Rasulullah langsung membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka adalah tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adi bin Hatim protes, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, kapan kami Nasrani tidak pernah kami ruku sujud di hadapan ulama kami, pendeta kami tidak pernah." Nah, ini menjadi catatan. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar ruku dan sujud saja. Makanya di sini Adi bin Hatim dia menyangkal, kami ini enggak sekali-sekali pun pernah ruku dan sujud di hadapan ulama. Kenapa Allah memvonis kami menyembah ulama, menyembah pendeta, menyembah para rahib? Ya, padahal ibadah itu dalam Islam tidak sesempit itu. Ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu zahiran aw batinan. Itu ibadah itu. Jadi ibadah itu tidak hanya sembah sujud saja. Ya, kata Imam Ibnu Taimiyah, ibadah ismun jami'. Ibadah itu semua nama, semua perbuatan, semua keyakinan, ya, yuhibbuhullahu ya wa yardahu, dan keyakinan itu semua yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran aw batinan, baik itu secara lahir, gerakan tadi seperti gerakan-gerakan bagaimana bentuk gerakan itu, atau batin, secara batin. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar ruku sujud. Maka Nabi mengatakan, ya, wahai Adi, memang kalian tidak sembah ulama itu dengan ruku dan sujud, tapi bukankah ketika ulama-ulama kalian membuat satu peraturan, yang aturan itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut. Kemudian ketika mereka menghalalkan sesuatu, ketika mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, kalian juga ikut. Ya, kalau kata Adi bin Hatim, kalau seperti itu ya benar, kalau seperti itu. Ya, kata Rasulullah SAW, tilka ibadatuhum iyahu. Ya, begitulah ibadah kalian kepada pendeta-pendeta kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi ini jelas. Jadi ketaatan itu hanya patut dilepaskan, diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika melepaskan, memberikan, mempersembahkan ketaatan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu adalah syirik. Kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Ketaatan. Karena taat ini adalah ibadah juga. Ya, makanya ibadah itu tadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi ibadah tidak hanya ruku sujud saja. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya nanti akan banyak orang-orang yang akan menyesal mereka ketika mengikuti orang-orang besar, pembesar. Pembesar ini banyak macam, boleh ulama, boleh penguasa. Hari ini bisa jadi penguasa yang jatuh kepada perkara ini. Ya. Ya, ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratun 'alaihim. Dalam ayat ini apa kata Allah? Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab. Ketika azab ditampakkan kepada manusia, jadi kita nanti kumpul semua di akhirat, nanti ditampakkan neraka oleh Allah. Ya. Ketika itu, ya, orang yang ditaati nanti, siapapun tadi, baik ulama maupun penguasa yang ditaati perintahnya, padahal perintah itu menyelisih Allah, nanti masyarakat, orang-orang banyak akan berkumpul minta pertolongan kepada orang yang ditaati tadi. Tapi apa yang terjadi? Orang yang ditaati tadi berlepas diri. Ittabaru alladzina tubi'u. Ketika orang yang diikuti berlepas diri daripada orang yang mengikuti. Wara'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab, dan lepaslah hubungan mereka pada saat itu. Kalau dulu ketika hidup para penguasa umpamanya ditaati terus, dia penguasa dan rakyat, dia punya hubungan kan antara penguasa dan rakyat kan. Tapi nanti ketika di akhirat, kalau dia menabrak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita terus saja menabrak mengikutinya secara membabi buta, hubungan tadi akan berlepas. Jadi nanti akan saling menuduh ya kesalahan itu. Jadi ini hati-hati. Karena sudah isya ya fillah. Ini syirikan yang ketiga ya. Syirik yang berkaitan dengan ketaatan, syirkut ta'ah. Nanti insyaallah yang terakhir pada syirik yang keempat insyaallah akan kita bahas pada pekan selanjutnya, yaitu syirkul mahabbah. Ini syirik yang terakhir, syirik dalam masalah kecintaan ya. Ini hati-hati juga ya.
Ya, ternyata cinta juga bisa menjatuh kepada kesyirikan. Yang jomblo ini ketawa di saya nanti. Ya, ini bahaya ini. Berarti jomblo kok bisa ketawa ketika berbicara cara cinta ini. Ya. Ya, enggak usah tengok kiri kanan, kita tengok sini ya. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.